Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman bila mihnati wal imtihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. As-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Puasa itu memiliki tujuan akhir menjadi orang-orang yang muttaqin. Tapi tentu itu butuh proses, namanya saum itu sendiri. Maka seluruh jiwa raga kita berpuasa untuk menjalankan proses tersebut. Tetapi sebelum proses ada yang namanya input. Inputnya itu adalah modal utama, yaitu iman. Makanya Quran di dalam surah Al-Baqarah 183 yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah, setiap yang Allah tetapkan dalam bentuk hukum kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang pada Rasul maka kerjakan. Apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Bagaimana tata cara puasa? Lihat bagaimana Rasulullah menjalankan ibadah puasa. Dan tentu juga setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah itu pasti memiliki hikmah tersendiri. Dan hikmah itu adalah tentu buat manusia itu sendiri sebagai pelaksana, sebagai mukallaf. Jadi tidak ada yang mudarat dalam syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau toh memang syariat itu berat, maka laksanakanlah syariat itu sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, syariat puasa itu memberikan banyak hikmah. Para ulama itu banyak memberikan gambaran-gambaran tentang hikmah menjalankan ibadah Ramadan, terutama saum, puasa. Al-Fakir mencoba untuk menyampaikan tentang sisi lain dari hikmah menjalankan puasa Ramadan. Apa saja hikmah itu, Pak? Yang pertama, hikmah kecerdasan spiritual namanya. Hikmah kecerdasan spiritual. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat yang ke-1 sampai ayat yang dalam surah At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan padanya jalan keluar dari setiap persoalan. Artinya orang-orang yang bertakwa menjalankan karena puasa itu akan diberikan oleh Allah jalan kemudahan dalam setiap urusan. Setiap kita pasti punya persoalan. Setiap kita pasti punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang yang bertakwa dalam mencari solusinya. Kurang bijak ketika ada persoalan mencari siapa yang salah. Tapi harusnya lebih bijak adalah mencari solusi. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian jamaah rahimakumullah, puasa itu membentuk manusia untuk ihsan. Ihsan itu adalah bagian dari anak Adam. Anak Adam dalam beradab. Kemudian salah satu di antara bentuk ihsan itu adalah rasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Namanya taqarrub ilallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan cerdas spiritual, Pak. Orang yang cerdas spiritual seperti ini,
karena dia berlaku ihsan, memiliki adab, maka akan memunculkan jiwa yang namanya muqarrabah. Apa muqarrabah? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, dia orang lain nggak tahu bahwa dia nggak berpuasa, tapi dirinya dan Allah yang tahu bahwa dirinya tidak berpuasa. Oleh karena itu, puasa itu menanamkan cerdas spiritual karena merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Apa itu ihsan? Di dalam hadis Jibril dikatakan, Pak, hadis Jibril namanya. Dikatakan bahwa ma huwal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Engkau berbuat baik, engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu, artinya mengawasi. Oleh karena itu, kejujuran penting dalam hal ini, terutama puasa itu menanamkan kejujuran dan ada yang mengawasi kalau kita berbuat maksiat. Jamaah rahimakumullah, IQ yang kita miliki itu hanya memberikan 20% dari kesuksesan manusia, Pak. Ini ilmu lain dari yang saya kutip dari teman saya, Ginanzar. Dia mengatakan bahwa IQ itu hanya 20% dalam memberikan kesuksesan bagi manusia. Selebihnya apa, Pak? Selebihnya adalah spiritual, bukan IQ. Makanya Pak, saya nerima SDM di sekolah saya bekerja, itu yang diutamakan oleh kami adalah attitude-nya, Pak, akhlaknya, adabnya. Maka walaupun dia sudah S1 sesuai dengan yang kami harapkan, linier dengan tujuan kami yang kami mau, tapi karena attitude-nya nggak muncul, akhlaknya nggak kelihatan, adabnya malah buruk, maka tidak kami terima. Sebab yang kami butuhkan adalah orang yang mau dibina, yang kami butuhkan adalah orang yang mau belajar, yang kami butuhkan adalah orang yang mau memberikan yang terbaik untuk lembaga. Nah, jamaah rahimakumullah. Berikutnya, contoh kecerdasan merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana cerita penggembala kambing yang didekati oleh Umar, kemudian dia ingin membeli 1 ekor kambingnya. Lalu apa yang terjadi? Boleh kali 1 diambil buat saya beli. Tapi apa yang terjadi? Maaf ya Tuan, ini bukan punya saya, ini punya majikan saya. Jika kamu nggak tahu, kan jumlahnya banyak. Betul, memang majikan saya nggak tahu, tapi Allah lebih tahu. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian juga tentang cerita anak wanita yang melarang ibunya mencampur susu dengan air untuk dijual pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah bagian dari cerdas spiritual. Kemudian tentang cerita Umar bin Abdul Aziz meniup lampu kantornya karena ada tamu berbicara temanya tentang pribadi. Dan sementara lampu itu adalah anggaran dari negara. Kemudian tentang cerita Rudi yang membersihkan wastafel saat sedang melamar pekerjaan. Belum diwawancara, tapi sudah terima. Kenapa demikian? Karena dia sudah menunjukkan attitude-nya, akhlaknya, karena dia bertemu dengan manajernya di luar kantor, kemudian secara spontanitas dia membersihkan wastafel ketika sedang kotor. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian hikmah yang kedua apa, Pak? Hikmah yang kedua adalah ini sebentar, ada yang kelewatan saya. Hikmah yang kedua itu adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional. Puasa itu sebagai pengendali nafsu, Pak. Pengendali nafsu itu
adalah sebagai bagian dari ikhtiar manusia. Itu puasanya. Nafsu itu dimiliki oleh manusia. Karena sifat manusia itu apa? Sifat manusia adalah selalu menjerumuskan ke dalam hal-hal yang kurang baik. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Manusia itu cenderung pada yang namanya wanita. Itu, Pak. Yang pertama kali wanita, Pak. Jadi objek yang dijadikan sasaran utama bagi laki-laki adalah perempuan. Anak-anak. Karena anak-anak itu memang hiasan, Pak. Al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Harta anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Surah Al-Kahfi ayat 46. Jadi kemudian dari jenis emas, perak, kuda-kuda pilihan, ternak, dan sawah ladang. Ini adalah lingkaran nafsu yang melingkupi manusia. Perhatikan, Pak. Kita perhatikan, Pak. Yang pertama, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiasi manusia itu dengan syahwat nafsu. Pertama siapa, Pak? Minan nisa. Cinta kepada wanita. Ada wanita di belakang kita. Mohon bersabar, jangan dulu marah. Cinta wanita, maka supaya bisa mengendalikan kecenderungan terhadap perempuan, maka ada jalannya apa, Pak? Nikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Ini kayaknya hafal semua ayat ini. Jadi andalan. Berapa, Pak? Nikahi olehmu perempuan yang kamu sukai berapa? 2, 3, 4. 4. Udah titik aja. Gak usah pakai koma. Kemudian berikutnya, Pak. Wal banin, cinta kepada anak. Apa kaidahnya, Pak? Anak itu adalah amanah. Orang tua kita dulu apa, Pak? Ada sebuah slogan. Banyak anak, banyak rezeki. Kira-kira konsep sekarang masih bisa kepake nggak? Untuk konteks sekarang bisa kepake? Agak sulit kayaknya. Di zaman dulu, anak sampai 10, sampai 13, sampai 14. Tapi mampu hidup. Kemudian jadi anak-anak yang luar biasa aja, sukses. Sekarang 10 anak belum tentu bisa merawat 1 orang tua. Kenapa bisa demikian? Karena kondisinya memang berubah. Gitu loh, Pak. Oleh karena itu yang kita ubah apa? Yang kita ubah adalah cara pandang terhadap anak itu sendiri. Anak itu memang rezeki. Dan setiap anak itu ada rezekinya sendiri. Dan rezeki itu setiap anak sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Oleh karena itu, jadikan anak itu sebagai amanah. Sebagai amanah, menjalankan amanah. Berarti kalau tidak amanah, lawan dari amanah adalah khianat. Khianat itu dosa besar. Kemudian, yang berikutnya, apa, Pak? Cinta kepada harta tadi. Gitu, Pak. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Itu harta, jenis-jenis harta. Maka, bagaimana mengendalikan terhadap harta? Yaitu dengan zakat. Tuh, Pak. Islam sudah mengaturnya untuk mengendalikan harta itu dengan zakat. Apa hikmahnya? Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim at-taubah. Ambillah dari sebagian dari hartamu untuk apa? Berikan zakat sebagai sedekah. Karena dengan sedekah, dengan zakat itu tutahhiruhum, akan membersihkan harta mereka. Nah, jamaah rahimakumullah, tidak ada cerita orang yang rajin sedekah, rajin infak, rajin berzakat itu jadi miskin. Tidak ada cerita. Tapi justru berkembang, bertambah, berkah. Luar biasa, Pak. Saya punya tetangga, Pak, di kampung istri, pengusaha jual beli besi, Pak. Apa namanya itu? Baja gitu kan. Itu luar biasa. Setiap hari dia sedekah. Setiap hari sedekah. Sekarang bertambah 4 cabang. Ditambah lagi dengan
jual apa sejenis toko, Pak, sembako, Pak. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena sedekah itu. Sedekah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangan pernah ragu untuk memberikan dari sebagian kecil dari harta kita untuk sedekahkan. Apalagi bulan Ramadan. Karena sedekah yang besar pahalanya adalah di bulan Ramadan. Yang terakhir, nafsu. Nafsu itu mengendalikannya dengan puasa. Gitu, Pak. Ayo, kendalikan. 11 Ramadan, 11 bulan di luar Ramadan, mungkin kita sedikit kadang-kadang mengikuti nafsu. Tapi 1 bulan di bulan Ramadan, yuk kita kendalikan nafsu. Memang kita tidak bisa menghindari nafsu, tapi kita bisa mengendalikan nafsu. Apa jamaah rahimakumullah? Kemudian berikutnya adalah hikmah yang ketiga, yaitu disiplin, Pak. Disiplin diri, Pak. Ilmu, pembentukan mental, dan attitude atau pembiasaan. Ini maksudnya, Pak. Anak SD, anak kita pada usia SD, itu tanamkan pembiasaan. Kalau sudah masuk SMP, maka didiklah anak kita untuk apa, Pak? Sadar. Jadi pembiasaan di SD, SMP-nya mulai kesadaran. Membangun kesadaran. Itu lebih penting, Pak. Kalau persoalan di SD, yang penting terbiasa saja dulu. Nanti di SMP dia mulai ada muncul kesadaran. Sehingga muncul, Pak, yang namanya sholat itu bukan sebagai sebuah tuntutan, tapi dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Nah, jamaah rahimakumullah. Salah satu di antara tahapan-tahapan, Pak, ada orang yang hanya sebatas pada paham. Gitu. Kemudian dia lupa. Ketika lupa maka dia gagal. Ada juga orang yang paham. Kemudian dia pelatihan. Kemudian membentuk karakter. Pelatihannya berulang-ulang. Maka timbullah sebuah kebiasaan. Dan ini akan menjadi sebuah kemunculan sebut dengan keberhasilan, Pak, namanya. Keberhasilan. Makanya puasa itu dianggap sebagai sebuah proses. Latihan. Pernah saya katakan kan, bulan yang namanya bulan Rajab itu menanam. Bulan Sa'ban itu menyiram, merawat, kasih pupuk. Sementara di bulan Ramadan itu kita panen. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian hikmah lainnya adalah saya sudah ngirim materinya ya. Hikmah yang keempat adalah menanamkan kepedulian terhadap sesama. Kita ini makhluk sosial. Nggak bisa dipungkiri kita butuh pertolongan orang lain. Orang kaya, orang miskin, kira-kira dalam konsep kita adil nggak, Pak? Kok Allah menciptakan kekayaan dan kemiskinan? Adil nggak? Adil, Pak. Adil, Pak. Sebab ada orang yang kaya dan biasanya nggak siap mentalnya menjadi miskin. Ada juga orang yang miskin, tapi mentalnya nggak siap menjadi orang kaya. Ini disebut dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang miskin punya hikmahnya, Pak. Apa? Nanti ketika di akhirat hisabnya lebih sedikit. Kalau orang kaya hisabnya lama dan banyak pula. Jadi itulah resikonya. Yang disebut dengan adil itu adalah menselaraskan porsi namanya. Menyesuaikan tempat pada tempatnya. Gitu. Bukan berdasarkan sama rata, sama besar, sama tinggi, sama pendek, sama jumlahnya. Bukan, itu bukan adil konsepnya. Tapi yang benar adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Inilah disebut dengan kepedulian manusia. Dengan berpuasa, menanamkan jiwa peduli yang sangat tinggi. Gitu. Sampai-sampai Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Pak. Sampai-sampai gini. Rasulullah SAW berdasarkan riwayat Muslim, ya, ini sampai menggadaikan tentang status keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? La yuhibbu ahadukum
hatta akuna li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah sempurna iman seseorang hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, Pak. Sampai seperti itu, Pak. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesempurnaan iman itu adalah dengan cara peduli terhadap sesama. Gitu. Jadi puasa itu, apa maksudnya hubungan dengan puasa? Puasa itu, Pak, saat ini puasa kan Bapak? Nah, iyalah pasti puasa. Kira-kira lapar nggak? Jujur, lapar nggak? Enggak ya, nggak salah gitu. Lapar, enggak dikit maksudnya. Baik, lapar, haus. Inilah yang dirasakan hampir setiap hari oleh orang fakir miskin. Dengan puasa itu insya Allah akan menghasilkan jiwa sosial yang tinggi. Karena kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan setiap harinya. Ada istilah empati, ada istilah simpati. Mana yang lebih baik? Empati. Kalau simpati itu hanya sebatas pada kasihan ya. Gitu. Tapi kalau empati, apa Pak? Kasih. Bukan kasihan, tapi kasih. Dikasih. Langsung memberi prakteknya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin. Ini soal Baqarah, Pak. Jadi, berikanlah kepada orang-orang fakir dan miskin bagian dari kecil hartamu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Berikutnya adalah hikmah yang kelima, taqarrub. Taqarrub ilallah. Perhatikan dalam surah Al-Baqarah 184. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalimatnya apa, Pak? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Berpuasa dekat kepada Allah. Saat lagi berpuasa di bulan Ramadan, dia berdoa kepada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dia berdoa, maka Allah akan kabulkan. Nggak begitu mudah. Betul. Tapi minimal salah satu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali yang membuat doa kita terhambat untuk dikabulkan oleh Allah adalah karena apa, Pak? Karena ada banyak penyakit di dalam hati. Dengan berpuasa, kita bisa membersihkan hati itu sehingga membuat peluang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Gitu, Pak. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apalagi bulan Ramadan, Pak. Peluang untuk melaksanakan qiyamul lail. Selesai itu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah dengan doa-doa yang maksur yang dicontohkan Nabi selama bulan Ramadan. Kita bacakan, maka itu menjadi peluang, Pak. Peluang seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih Pak sebetulnya tujuan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu di antara makom yang ada adalah taqarrub ilallah. Kita zikir, kita salat, kita puasa, kita sedekah, kita berzakat. Itu semuanya ada disebut dengan taqarrub ilallah. Untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, Pak. Dalam dunia politik ada yang disebut dengan apa, Pak? Kedekatan politik. Kedekatan antar partai. Maka yang terjadi apa? Ada yang berkaitan dengan masalah kebijakan politik, karena dia dekat dengan orang tersebut, dengan tokoh tersebut, maka apa, Pak? Maka muncullah sebuah kebijakan yang dilakukan untuk kepentingan dari kelompok tersebut. Biasanya begitu. Tapi ini dalam dunia politik. Dalam dunia politik. Tapi nggak semua politik seperti itu. Sama halnya mungkin, Pak. Nih, bahasa kita begini. Kalau umpama melakukan tes, ada yang disebut dengan ada ordal. Apa Pak ordal, Pak? Orang dalam. Maka di situ ada disebut dengan proses berjalan, tapi ada orang dalam sana. Kita dekat dengannya. Maka itu menjadi penentu. Bisa jadi lain,
anak kiasnya adalah ketika kita beribadah kepada Allah, lalu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita punya hajat, maka Allah akan kabulkan hajat kita. Kan dekat itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertanyaannya adalah kita dekat nggak dengan Allah? Nggak tahu, Pak. Saya juga merasa jauh, Pak. Lalu apa penyebabnya? Kita sendiri. Jadi kata lagunya Bimbo tuh, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Semua bukan Allah menjauh kepada kita, tapi kita yang menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perhatikan dalam satu hadis, hadis qudsi, Pak. As-siyamu li wa ana azzi bihi. Puasa itu untukku, maka aku pula yang akan membalasnya. Ini bentuk, Pak, taqarrub ilallah, dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hikmah yang keenam adalah kesehatan, Pak. Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Rawahu Muslim. Perhatikan, Pak. Implementasi dari berpuasa sehat itu adalah pertama, membuang toksin. Puasa itu membuang toksin, Pak. Di dalam kita ada nggak tubuh? Ada toksin nggak, Pak? Ada. Tapi ada juga istilah toksin di luar badan kita, Pak. Apa toksin itu? Di teman-teman di pegawai gitu, teman-teman di kerja, ada nggak toksin? Ada. Kemudian yang kedua, membuang kolesterol. Membuang kolesterol dengan puasa itu. Kemudian puasa juga menyeimbangkan berat badan. Nah, ini program yang badannya lebih 100 kilo. Ada sini 100 kilo? Ada. Maka Ramadan puasa, dengan berpuasa insya Allah berkurang. Langsung berkurang tuh. Berkurang tuh. Pas masuk Syawal. Masuk Syawal. Opor masuk. Rendang masuk. Semuanya masuk, Pak. Nggak sampai seminggu naik lagi berat badan. Berarti gagal, Pak. Gagal. Kemudian dengan berpuasa itu mengistirahatkan lambung. 11 bulan bekerja, diistirahatkan selama 1 bulan. Sama seperti kiasnya begini, mesin pabrik itu butuh nggak istirahat? Butuh, Pak. Maka diistirahatkan dulu dalam beberapa jam. Begitu sama dengan tubuh kita. Ibarat seperti mesin, perlu yang disebut dengan istirahat. Kalau kita kias dengan komputer, laptop, maka perlu disebut dengan restart. Kemudian dengan puasa mengkonsentrasikan pikiran atau fokus. Ingat, Pak, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan fokus mikirin, aduh, gua mudik punya modal nggak ya? Belum mikirin baju baru, belum makanan, belum buat THR, belum ngasih apa sebenarnya persenan tuh ke anak-anak tuh, parcel, belum angpaunya, enggak. Jangan pikir itu, Pak. Pikir ibadah dulu, dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, Pak? Kalau kita tidak melaksanakan tidak fokus pada Allah Subhanahu wa taala menjalankan puasa, lalu puasanya sebatas pada kewajiban saja, maka apa yang terjadi, Pak? Karena dia mengatakan kam min shaimin laisa lahu jaza illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat pahala, hanya dapat lapar dan haus saja. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hikmah yang ketujuh, hikmah persamaan derajat. Ibadah puasa tidak hanya diwajibkan kepada orang miskin saja, tapi diwajibkan pula kepada semua manusia dengan segala statusnya, miskin, kaya, rakyat, penguasa, karyawan, pimpinan, semuanya wajib, Pak. Semuanya wajib. Demikian yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Maraghi. Jadi puasa itu adalah persamaan derajat. Nggak ada istilahnya yang pimpinan, yang puasa ada di depan. Semua sama, Pak. Semua sama. Apakah beda? Umpama orang pimpinan itu puasanya hanya 7 jam. Nggak begitu. Semuanya sama. Minal masyriq ilal maghrib. Dari waktu subuh sampai kepada waktu maghrib. Tetap sama. Perlakuannya sama, hukumnya sama, jumlahnya sama. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, Pak. Hikmah Ramadan itu adalah
Sebentar, ini potong sama saya. Kepotong sama saya. Hikmah Ramadan itu adalah menjadikan diri kita apa ya? Ini kepotong sama saya nih. Apa namanya, materi kepotong sama saya. Bentuk PDF. Pemanfaatan waktu, Pak. Pemanfaatan waktu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah mengatakan nikmatani maghbunun ala katsiri minan nas. Dua macam nikmatnya kebanyakan manusia suka lalai. Apa, Pak? Pertama as-sihat. Nikmat sehat. Yang kedua, nikmat luang waktu, al-faragu. Nikmat luang waktu. Nah, kita kadang-kadang gitu, Pak. Maka ketika bulan Ramadan, maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ada sebuah, ini hadisnya dhaif, palsu. Apa, Pak? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Itu dhaif, Pak. Hadisnya dhaif itu. Dhaif banget itu. Kalau umpama dikatakan betul-betul ini hadis, wah, berarti setiap hari tidur terus. Pasalnya, kerja, tidur melulu, tidur juga ibadah gitu. Jangan begitu. Kalau apalah artinya kalau banyak tidur tapi nggak produktif, nggak menghasilkan pahala, Tapi yang benar itu adalah justru sedikit tidur untuk menghasilkan banyak pahala. Kalau toh memang ada orang yang membenarkan ini hikmahnya ada, Ustaz, dengan tidur itu, betul. Tidur itu kalau memang kita membandingkannya daripada berbuat maksiat. Nah, bukan itu perbandingannya. Kadang-kadang gitu, daripada gua maksiat bilang, lagi berpuasa beribadah, nggak begitu perbandingannya, salah gitu. Daripada nggak ada manfaatnya, karena nggak ada pahalanya, sebaiknya kita tilawah, gitu kan? Kemudian sedekah. Ditambah lagi apa? Kita diskusi. Tambah lagi apa? Di majlis zikir ilmu kayak seperti ini. Ini memanfaatkan waktu, gitu. Kemudian nanya-nanya tentang agama kepada guru kita. Kemudian lagi, apalagi, Pak? Kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, membersihkan masjid. Itu juga bagian dari memanfaatkan waktu untuk meraih banyak pahala di bulan yang suci ini. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa umat-umat dahulu berusia panjang-panjang, Pak? Ayo. Berapa usia Nabi Adam? Usia Nabi Adam itu sampai 1000. Berapa usia Nabi Nuh? 950. Kenapa panjang-panjang, Pak? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ibadahnya juga lebih panjang. Umat Nabi Muhammad usianya pendek-pendek. Hanya 63 rata-rata. Kenapa demikian, Pak? Berarti kesempatan beribadah juga pendek. Karena kesempatan ibadahnya pendek, maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Gitu. Namun Allah Subhanahu wa taala walaupun memberikan usia pendek, memberikan keistimewaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa, Pak? Pahalanya berlipat ganda. Ingat, berlipat ganda, bukan berlipat janda. Berlipat ganda pahalanya. Betul kan? Sampai berapa? Sab'amiyah. Sampai dengan 700 kali lipat. Sementara umat terdahulu umurnya panjang tapi enggak besar pahalanya. Itu jamaah. Oleh karena itu sangat rugi ketika ada kesempatan kecil, pahalanya besar, nggak diambil. Rugi, Pak. Rugi. Oleh karena itu, teruslah laksanakan kewajiban saum Ramadan, tapi maksimalkan juga yang disebut dengan ibadah-ibadah sunnah. Karena statusnya adalah ibadah wajib saja pahalanya berlipat ganda, apalagi yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang peduli dan terus berupaya untuk memperbaiki diri. Barakallahu fikum. Barangkali ada yang tanyakan sebelum tutup. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT,
Masih ada waktu kalau mau bertanya. Hal lain silakan, satu atau dua. Kalau tidak ada nanti berdoa kami berikan. Silakan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Agak berat jawabnya. Agak berat saya jawabnya. Bingung. Kenapa? Karena ya, si pelaku orang yang gak beruntung itu orang Muslim juga misalnya. Ya, orang Muslim juga. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Saya mencoba untuk memetakan menjadi dua hal. Yang pertama gini, kita kalau ketemu kasus kayak gitu tetap lakukanlah hal yang terbaik. Dia belum makan dari pagi, kelaparan. Tapi dia Muslim dan saat ini bulan Ramadan dan dia tidak menjalankan puasa Ramadan. Gimana itu? Maka kita adalah kita, dia adalah dia. Maka kita lakukan yang terbaik buat dia. Inilah disebut dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk menanamkan pertolongan kepada dirinya. Gitu. Persoalan masa dia tidak berpuasa, tanggung jawab siapa, Pak? Tanggung jawab dirinya. Tanggung jawab dirinya. Tetapi sisi lain kita harus punya misi dakwah. Jadi jangan ragu untuk melakukan kebaikan. Tetap kita lakukan itu, memberi dia makan, memberikan pertolongan kepadanya, walaupun dia tidak menjalankan kewajibannya dia sebagai Muslim. Tapi sisi lain selipkan dakwah kita kepada dia, begitu. Selipkan misi dakwah kepada dia untuk menyadarkan bahwa yang namanya saum Ramadan itu adalah kewajiban. Tadi Pak, saum Ramadan secara syar'i, secara syarat, secara hukum sama nggak derajatnya? Sama. Gitu. Tetapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangan mentang-mentang dia miskin, dia lapar, dia tidak punya pendapatan, apakah ada dapat disebut dengan rukhsah? Nggak ada. Rukhsah itu dalam Al-Quran cuma 3 nyebutinnya. Maridon au ala safarin, gitu kan, sakit atau dalam keadaan safar, 2 aja Pak. Sakit itu head, itu sakit. Saya sakit bener bengek. Kata kalau bengek puasa nggak Pak? Tetap puasa lah yang begitu. Maksudnya sakitnya kategori sakit yang betul-betul memang tidak bisa tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa akan mendapat mudarat baginya. Boleh tidak berpuasa. Tapi walaupun demikian fa'iddatum min ayyamin ukhar. Berarti bilangin ke orang itu, Pak, sekarang boleh tidak berpuasa. Tapi ketika memang sudah nanti besok ada makanan, lalu nggak sakit lagi, nggak lapar lagi, maka Bapak harus ganti nanti. Paling gitu lagi. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi posisinya adalah jangan merasa, aduh, berarti kita telah memberikan kesempatan dia untuk tidak berpuasa. Enggak, bukan begitu. Kita, dia. Karena bicara kewajiban adalah masing-masing gitu. Masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Dari Ibu ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, kita berdoa. Sebelum doa, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Untuk kajian ini akan berlangsung dari hari Senin sampai Kamis ya, setiap ada libur, dan nanti juga ada takjil bagi yang jamaah yang masih ada di kantor selama Senin sampai Jumat yang mau hobi ya, dan nanti ada acara juga sholat berjamaah dan tarawih di bulan Maret. Nah, Bapak Ibu silakan memilih kegiatan dan kegiatan kita dengan cara infak dengan tulis yang kita tanggal di beberapa Juni. Pada saat untuk menutup kajian ini dengan doa, kita awali dengan bersama-sama baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك وعجيب سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتضرعنا وتخشعنا وقراءتنا وتمم تكسرنا إلهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يسر لنا في كل أمورنا وأوصل في مقاصدنا واغفر لنا من خطايانا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Dan itu dibentuk hidayah